guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas seputar FK sama FKG sih. Kemarin kan banyak yang ngasih pertanyaan gitu kan. Pertanyaannya udah masuk di kita, ini mau kita bacain, nanti kita mau bantu jawab, oke? Sebelumnya aku sama, namanya ini Izul. Say hello. Salam kenal. Oke, ini Izul dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Oke, kali ini kita mau bantu jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertama, ini aku bacain dari Ataya. Ini pertanyaannya, FK kerja di rumah sakitnya bisa milih nggak? Gak mau kerja di luar Jawa soalnya. Gimana lah? Oke, Ataya, terima kasih pertanyaannya. Kerjanya bisa milih atau enggak? Ya bisa, jawabannya bisa atau tidak, jawabannya ya bisa milih. Nanti kalau sudah lulus itu bebas ya, mau kerja di rumah sakit atau di luar rumah sakit itu bisa memilih, bisa jadi dokter ataupun jadi yang lain juga bisa, misalnya jadi pengusaha dan yang lain-lainnya. Jadi nggak saklek ya, atau nggak ngaku kalau dokter pasti jadi dokter atau nggak ya, jadi bisa jadi yang lain. Tapi sebelumnya itu kan ada ISIP ya kak? Iya. Nah ISIP itu kan ditentuin ya dari pemerintah. Kalau ISIP ini masih bagian dari proses pendidikan ya, jadi masih ya hitung, tapi sudah digaji. Istilahnya itu internship kan, bahasa Indonesia itu magang ya. Tapi internship ini bisa pilih, tapi bisa kalau nggak pilih itu sesuai, kalau nggak salah peraturan yang terbaru, kalau nggak salah ini berdasarkan kakak ya, kakak. Jadi kalau misalnya kakaknya berada di Probolinggo ya, nanti penempatannya mungkin di daerah sana ataupun di sekitarnya. Kalau sudah penuh ya bisa di Pasuruan atau di mana, yang jelas di sekitarnya itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Ataya. Lalu yang kedua, Faik, apa benar kalau ortu PNS UKT di FK langsung tinggi, terus bisa nggak ngajuin banding? Gimana nih ya? Kalau di saya, kampus saya di FK di Jember itu kalau misal PNS ya biasanya UKT-nya biasanya mungkin yang golongan atas ya, untuk yang pertama kalau PNS. Tapi di selama perkuliahan itu kan ada proses pengajuan banding UKT. Jadi maksudnya banding ini adalah untuk menurunkan, jadi turun misal dari tingkat yang kelima jadi nanti tingkat yang keempat, jadi tiap semester itu bisa turun 10 tingkat ya, jadi dengan proses banding itu. Tapi banding nggak selalu diterima, jadi ada ditelusurin ya, nanti opsinya kalau nggak di ACC ya bisa pakai cicilan ya, dengan bertahap. Yang ketiga dari Seno, kalau waktu kuliah buat ambil spesialis itu bisa sambil kerja nggak? Ini kayaknya dia mau spesialis ini. Mantap Seno. Untuk jadi spesialis bisa kerja atau enggak? Jadi disclaimer dulu, kalau saya ini belum mencapai tahap itu ya. Jadi berdasarkan pandangan saya yang sejauh ini, pandangan saya kalau misal sekali jadi spesialis itu ya, terutama spesialis itu kan ada yang secara garis besar ada yang spesialis yang berpisau atau surgical dan non surgical ya. Dan yang surgical itu biasanya identik dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan lebih padat ya, karena kan harus menguasai keterampilan yang onsite. Nah itu spesialis yang berpisau mungkin agak sulit ya, jam kerjanya gitu ya, nggak bisa mungkin ya, tanpa langsung aja nggak bisa. Tetapi kalau yang spesialis minor ya itu tergantung mungkin kalau sudah sampai tingkatan yang paling atau semester yang paling tinggi mungkin bebannya berkurang. Jadi kan semua spesialis itu pada dasarnya kan sama ya bebannya. Iya, jadi ya tinggal menyesuaikan time managementnya ya, menyesuaikan aja. Semoga menjawab. Oke, yang keempat, Bintang, penting nggak sih ikut organisasi kalau di FK, dan kalau penting organisasi apa yang sebaiknya diikuti? Nah, jadi sebelum menjawab itu, jadi aku termasuk orang yang cukup aktif ya, karena banyak organisasi, ada 4 kalau nggak salah, yaitu pecinta alamnya FK namanya TBM ya, tim bantuan medis. Jadi itu khusus untuk FK atau kesehatan. Lalu ada AMSA jadi mengenai yaitu macam-macam ya, dari saintifik, lalu organisasi yang kita membuat volunteer kegiatan sosial dan lain sebagainya. Terus organisasi olahraga, jadi saya aktif basket dulu, jadi ketua basket di
FK. FK dan organisasi arteri ya. Jadi itu grup musik, kalau di FK UNES namanya arteri UKM keseniannya. Jadi cukup banyak. Tapi setelah saya lewati semua itu, jadi apakah penting atau enggak ikut organisasi? Ya penting ya jawabannya. Tapi ya pilih ya, jangan terlalu banyak. Pilih yang sesuai Sama passion. Jadi ya bisa bermanfaat sampai sekarang. Jadi dengan ikut organisasi saya bisa ikut skill punya teman yang ya bisa temen ngobrol dan raga, terus bisa punya skill lain ya, skill editing. Jadi saya karena ikut organisasi, jadi saya terpapar iklim ilmiah. Jadi kan di organisasi AMSA itu banyak lomba, jadi saya ikut lomba, akhirnya ke bawah juga. Jadi ya bisa ikut juga, jadi menyesuaikan lingkungannya. Yang lainnya pada bisa, kok saya nggak bisa, jadi ya udah menyesuaikan. Ya tergantung ya kebutuhannya. Jadi tergantung kebutuhan. Penting apa enggak ya? Kalau menurut saya penting jawabannya. Terus itu nama-nama organisasinya itu tiap fakultas, tiap univ itu beda apa enggak? Kayak AMSA di UNED, khusus UNED apa kampus lain juga gitu? Kalau AMSA ya, jadi kalau organisasi di kedokteran ya, kedokteran umum atau kesehatan biasanya tuh memiliki organisasi yang sama, hanya namanya saja yang berbeda. Misal AMSA, kalau di saya AMSA Jember. Kalau misal di lainnya mungkin yang saya tahu AMSA UB atau AMSA Brawijaya, terus AMSA UNER, ya itu sama ya. Terus ya mungkin yang berbeda mungkin kayak organisasi internalnya, kayak olahraga atau UKM atau organisasi kesenian. Jadi yang seperti itu berbeda. Kalau TBM ya sama, TBM depannya ada TBM Vertex. Kalau di saya kan di Jember. Kalau yang misal di Unhas itu ada TBM Telkaneus, terus di UMM dan lain sebagainya tuh ya ada depannya TBM tapi yang belakangnya beda. Oke, semoga menjawab ya Semoga bintang menjawab. ya. Yang kelima dari Bavi, kalau kuliah kedokteran itu bisa fast track nggak? Lulus lebih cepat dari biasanya? Fast track 3,5 tahun mungkin. 3,5 tahun ya. Ya jadi bisa ya, karena kalau di kedokteran itu kita sudah selesai perkuliahan itu semester 6, jadi semester 7 itu full skripsi. Misal nggak ada remet atau mengulang ya, jadi itu ya bisa fast track. Jadi di hampir, kalau tahu saya hampir seluruh fakultas kedokteran tuh bisa untuk lulus 1,5 tahun ya, 3,5 tahun saya rasa bisa. Kalau di UNES kalau 3,5 tahun itu batasan, kalau nggak salah mungkin kumlotnya ya, kumlot ya, dan itu rata waktunya. Kalau rata IPK-nya juga ada sendiri, beda Iya, lagi. bisa. Nah di UNES lain juga setahu saya kalau nggak salah di UB itu ada yang program double degree. Maksudnya double degree ini kamu lulus nanti lulusnya tuh S1 dan S2 tuh nanti ya dapat 2 gelar itu sekaligus ya. Nanti kamu misal dokter A lalu juga dapat magister biomedik kalau nggak salah di UB. Jadi setahu saya di UB yang ada itu. Kalau di UNER dan center lainnya saya kurang tahu. Kalau soalnya teman saya di UB juga ada yang mengambil program double degree ya, tapi memang agak berat dan koasnya agak molor. Tapi menurut saya itu benefit yang menguntungkan. Kalau misal ya pengen memperdalam ilmu biomedik lagi, mungkin itu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Ya semoga menjawab. Ya. Gitu ya, Bavi ya. Terus yang keenam, ini tentang FKH Kak. Mungkin kita bisa jawab ya. Untuk FKH, apa ada penjurusan seperti hanya hewan tertentu saja atau belajar segala hal tentang hewan? Nah, kebetulan saya basicnya dari FK, tetapi saya punya saudara yang FKH nya. Jadi FKH di UNER kuliahnya saudara saya. Jadi FKH itu kalau misal studi prekliniknya kan sama, ada preklinik, lalu ada koas dan juga ada kalau nggak salah ya koas kalau nggak salah. Kalau internship sepertinya nggak ada, jadi ada koas. Jadi kalau di prekliniknya sebelum koas, jadi masih di kampusnya tuh ya belajar semua ya, dari hewan besar kayak sapi, kambing, kuda, lalu ke hewan kecil kayak apa, kayak mungkin ikan ya, mungkin ya ikan, ular. Mungkin bisa spesifik kayak ada yang reptil atau hewan berair, atau ya mungkin nanti bisa tanyakan ke FKH ya. Tapi kalau setahu saya semua dipelajarin kalau FKH. Baru nanti kalau sudah lulus itu ada program kayak kursus ya, kayak workshop atau kursus. Jadi nanti dapat sertifikasi, misal sertifikasi apa ya, sertifikasi hewan ikan, jadi khusus ikan, sertifikasi khusus, atau
sertifikasi khusus mamalia atau apa. Jadi intinya ada sertifikasi, tapi bukan gelar ya, jadi hanya sertifikasi. Kalau FK atau FKG kan ada spesialistik ya, kalau di FKH itu tidak ada, hanya workshop spesialisasi kayak projo hewan apa. Jadi Apa? semua dipelajari ya. Semua dipelajari. Oke. Terus pertanyaan yang ketujuh, untuk terkait maba FK, apa saja sih yang harus dipersiapkan Kak? Dan bagaimana saat ospeknya? Apa saja yang dilakukan saat ospek itu? Yang pertama, peraturan tiap ospek itu berbeda-beda ya. Misal univ beda. tiap univ berbeda-beda dari ABCD sampai tapi ya namanya ospek yang jelas tuh pengenalan ya, pengenalan baik dari kampusnya, baik dari civitasnya tuh baik dari tenaga pendidiknya atau tenaga pendukungnya kayak administrasi dan juga mahasiswanya. Jadi kan intinya perkenalan, jadi ya mengenali, dapat materi mulai dari teori ya, jadi kayak apa itu kedokteran, apa itu etika kedokteran, bagaimana FK UNED, apa visi misi FK UNED, terus kegiatan-kegiatan ormawa atau UKM atau organisasinya itu apa aja. Jadi ya intinya pengenalan ya, ospekan pengenalan. Jadi ya kamu dikenalkan semuanya yang berhubungan dengan FK ya, FK di kampus yang kamu dudukin atau diterima itu. Oke, ini kita udah menjawab 7 pertanyaan semuanya ya Kak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mungkin itu ya teman-teman jawaban dari kita. Ya sih aku cuma moderator aja. Ya mohon maaf kalau banyak kurangnya ya. Ya, maaf kalau banyak kurangnya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Nanti kalau misal ada pertanyaan lain boleh ya komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Subscribe ya untuk dukung channel kita. Oke, thank you for watching. Dah. Dadah.